Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Marilah kita lanjutkan satu kajian ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal hadirin wal hadirat, Bapak Ibu dan saudara sekalian, adik-adik remaja, marilah kita belajar bersama-sama betapa pentingnya karakter ikhlas. Betapa pentingnya membentuk karakter ikhlas dalam kehidupan kita sebagai muslim dan muslimah, berkewajiban ibadah kepada Allah dan berkewajiban pula kita mengisi dengan ibadah sosial terhadap sesamanya. Penting pemahaman itu, maka tetap kita melakukan satu kajian teori karakter ikhlas. Pertama, kita melakukan proses betapa pentingnya ikhlas. Berarti kita harus tahu apa itu ikhlas. Apa itu ikhlas dalam beribadah kepada Allah dan ibadah sosial terhadap sesamanya. Berbuat baik karena Allah. Kita ibadah karena Allah. Kita sholat karena Allah. Kita ibadah karena Allah. Kita hidup menyatukan komitmen hanya untuk Allah. Begitupun pula mati kita suatu saat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya karena Allah, ya tentu harus berbuat baik. Bukan kita melakukan perbuatan dosa karena Allah, bukan. Kontradiktif antara nilai dosa dengan nilai keikhlasan. Jangan berbuat maksiat karena Allah, bukan. Berbuat baik karena Allah, menata diri, niat. Betapa pentingnya ikhlas. Dalam sebuah kajian teori ikhlas itu, al-ikhlasu sirrun min sirri istauda'tuhu qalbaman ahbabtu bin ibadi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan dalam hadis qudsi. Ikhlas itu rahasia-rahasiaku, kata Allah. Gak ada yang tahu ikhlas itu, hanya Allah yang tahu. Al-ikhlasu sirrun min sirri istauda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu rahasia dari rahasiaku, kata Allah. Ikhlas itu yang tahu cuma Allah. Contoh nih, ada orang berbuat sesuatu, lisan mengucapkan saya memberi karena Allah, itu namanya komitmen. Tapi belum tentu juga, ya, belum tentu juga. Allah yang tahu. Tapi itu komitmen. Aku bersedekah ikhlas karena Allah, itu berkomitmen dalam lisan dengan hati. Tapi sesungguhnya orang berbuat sesuatu ikhlas yang diucapkan, itu yang tahu cuma Allah. Al-ikhlasu sirrun min sirri istauda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Aku titipkan keikhlasan itu, aku titipkan sifat ikhlas itu kepada hamba man ahbabtu min ibadi, kepada manusia yang aku cintai dari hamba-hambaku. Jadi orang yang mendapatkan nilai-nilai keikhlasan pada diri manusia itu yang dikehendaki Allah.
yang dipilih oleh Allah, tapi kita berikhtiar. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin, jadikan kami hamba-Mu ya Allah, hamba yang ikhlas. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, berikan kami keikhlasan ya Allah, kehendaki kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang ikhlas. Min ibadi, dari hamba-hambaku, kata Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Dalam kajian teori ini, sesungguhnya solatku dan ibadahku, hidup dan matiku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks pemahaman betapa pentingnya berperilaku sikap ikhlas, menata hati dan menata gerakan. Yang kedua, naik pada berikutnya adalah melatih diri. Melatih saya, Aziz Wahab, dengan jenengan semuanya, ayo melatih diri. Bukan kami yang terbaik, bukan kami sudah memiliki sifat ikhlas dalam ibadah, bukan, masih jauh, masih jauh. Mari melatih diri menjadi hamba yang ikhlas, melatih diri, membiasakan diri, melatih, habis itu naik, membiasakan diri. Setelah itu menjadi identitas setiap ibadah kita tuh menata diri. Ikhlas dibungkus dengan, bukan untuk dipuji, bukan pamer, bukan mencari popularitas, bukan, tapi kita ibadah kepada Allah, panggilan jiwa, hanya Engkau ya Allah, hanya untuk Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Setelah melatih diri, membiasakan diri, lesan kita tahan, jangan bangga, jangan pernah bercerita tentang kualitas ibadah kita. Contohnya, kalau saya setiap malam tahajud, kalau saya setiap malam zikir 10.000, nggak usah cerita sih ya, nggak usah cerita. Takut digoda sama setan ketika orang lain memujimu, memuji kita, lalu bangga, hati berbunga-bunga. Wah iya, gak ada orang yang lain yang ikhlas seperti saya, kecuali saya. Apalagi bersedekah banyak, orang kampung memuji kita. Gak ada orang yang dermawan seperti kamu sih. Oh iya, memang gak ada orang lain kecuali saya. Akhirnya ungkapan selalu saya dan saya dan saya, memangnya orang lain kemana? Bukankah ada orang lain justru lebih dermawan daripada kita? Kenapa kita menyombongkan diri? Maka tidak penting saudara bercerita kebaikan kita terhadap orang lain. Yang penting adalah kualitas ibadah dan kita jaga nilai keikhlasan. Itulah identitas orang yang ibadah kepada Allah. Ia selalu menjadi panggilan jiwa untuk selalu sholat karena Allah, selalu ibadah karena Allah, bahkan berkomitmen hidup dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan catatan selalu berbuat baik, jangan mengatakan berbuat dosa jahat karena Allah. Tidak, yang terbaik saja karena Allah, ya. Yang terbaik ibadah, yang terbaik, baik ibadah kepada Allah maupun ibadah terhadap sesama manusia yang disebut dengan ibadah sosial. Itulah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, mendapatkan penghargaan orang yang ikhlas itu. Apa penghargaan orang yang ikhlas beribadah kepada Allah? Ia mendapatkan cintanya Allah. Ia mendapatkan cintanya Allah. Mereka yang berikhlas ibadah kepada Allah, mereka yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan ibadah kepada Allah itu
itu pasti dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebaikannya. Mudah-mudahan kita semuanya saudara sekalian dalam kajian ikhlas ini kita berikan pemahaman betapa pentingnya ikhlas, paham betapa pentingnya ikhlas, ngaji dan ngaji. Yang kedua, naik pada proses berikutnya, melatih diri, ya, jaga niat, jangan bergeser pada kata riya, ingin dipuji, melatih diri ikhlas, habis itu membiasakan diri berbuat baik dimanapun, dari pagi sampai tidur, dari bangun tidur sampai tidur kembali, nilai kebaikan yang ada pada diri kita. Pada akhirnya naik pada berikutnya adalah kita menjadi hamba Allah yang punya identitas ikhlas, selalu terus konsis, selalu terus berkesinambungan, dipuji enggak, dicaci maki sama orang lain, terus aja kita berbuat baik. Tidak pernah kita terjadi perubahan karena dipuji lalu makin berapi-api, karena dicaci maki kemudian kita berbuat tidak basib, tidak mengalami perubahan. Yang paling tinggi orang yang ikhlas itu dijanjikan oleh Allah, yaitu berupa penghargaan Allah diberikan kepada hamba yang ikhlas. Ia mendapatkan cintanya Allah. Kalau sudah mendapatkan cintanya Allah, berarti dia kehidupannya telah mendapatkan pilihan, kehidupannya telah mendapatkan perlindungan dari Allah, kehidupannya telah mendapatkan pertolongan dari Allah. Ia menjadi hamba Allah, menjadi calon penduduk surga karena ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena identitas ikhlas. Manfaat barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.